Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sintesis protein bagian yang pertama dengan topik overview dan inisiasi. Mekanisme sintesis protein dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, inisiasi, yaitu penggabungan ribosom pada suatu mRNA. Yang kedua, elongasi, yaitu siklus berulang penambahan asam amino, pembentukan ikatan peptida, dan pergerakan sepanjang mRNA atau translokasi. Yang ketiga, terminasi atau pembebasan rantai polipeptida. Sejumlah faktor terlibat dalam tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada prokariot, faktor-faktor tersebut disingkat IF atau Initiation Factor atau faktor inisiasi, dan EF atau Elongation Factor atau faktor pemanjangan. Sedangkan pada eukariot disebut EIF, jadi tinggal menambahkan E atau eukariot, EIF dan EFF. Ada perbedaan yang nyata dalam detail antara mekanisme pada prokariot dan eukariot, dan kebanyakan dari perbedaan itu terjadi pada tahapan inisiasi. Tujuan dari tahapan inisiasi adalah untuk menggabungkan ribosom lengkap ke molekul mRNA pada titik inisiasi yang benar, yaitu kodon inisiasi. Komponen yang terlibat dalam subunit ribosom besar dan kecil. Komponen yang terlibat adalah subunit ribosom besar dan kecil, mRNA, tRNA inisiator dalam bentuk yang bermuatan, atau FMET atau formyl metionin, kemudian 3 faktor inisiasi, yaitu IF1, IF2, dan IF3, dan GTP. Hanya IF2 yang mengikat GTP. IF1 dan IF3 mengikat ke subunit 30S bebas dan mencegah pengikatan subunit besar. IF2 membentuk kompleks dengan GTP yang kemudian dapat mengikat ke subunit kecil. Ini akan membantu tRNA inisiator yang bermuatan atau FMET untuk mengikat. Kompleks subunit kecil ini sekarang dapat mengikat ke suatu mRNA melalui sisi pengikatan ribosom. tRNA inisiator kemudian dapat berpasangan dengan kodon inisiasi atau kodon awal AUG yang membebaskan IF3, sehingga menciptakan kompleks inisiasi 30S. Pada prokariot, basa-basa pada ujung 316S rRNA berpasangan dengan sekuen 5 Shine-Dalgarno upstream dari kodon inisiasi AUG. IF3 berperan dalam menjaga supaya subunit besar dan kecil terpisah dan membantu mRNA untuk mengikat. IF3 dibebaskan setelah peranannya selesai. Ini adalah kompleks inisiasi 30S yang terbentuk dengan subunit 30S, GTP plus IF2, kemudian IF1, tRNA inisiator dalam bentuk yang bermuatan dengan FMET, dan mRNA yang mengandung kodon AUG. Subunit 30S menempel ke suatu molekul mRNA menggunakan sisi pengikatan ribosom atau RBS pada mRNA. Subunit 50S sekarang bisa mengikat yang menggantikan IF1 dan IF2, dan GTP dihidrolisis dalam tahapan yang membutuhkan banyak energi menjadi GDP. Kompleks terbentuk pada akhir fase inisiasi disebut kompleks 70S.
Kompleks inisiasi 70S merupakan kumpulan ribosom yang penuh atau lengkap pada posisi yang benar pada mRNA. Perhatikan bahwa 30S ditambah 50S tidak sama dengan 80S, tetapi 70S, karena S adalah ukuran kecepatan pengendapan ketika disentrifuge dan ketika dalam bentuk kompleks atau bergabung, luas permukaannya lebih kecil. Ribosom yang menyatu mempunyai dua sisi pengikatan tRNA. Ini disebut sisi A dan sisi P, untuk sisi amino asil dan peptidil. Sisi A adalah tempat di mana molekul tRNA amino asil yang datang mengikat, dan sisi P adalah tempat di mana rantai polipeptida yang bertumbuh ditemukan, atau sisi di mana asam amino yang datang digabungkan dengan ikatan peptida. Sisi-sisi ini ada dalam lekukan subunit kecil dan mengandung kodon yang berdekatan yang sedang ditranslasi. Salah satu hasil utama inisiasi adalah penempatan tRNA inisiator atau fMet, formil metionin, dalam sisi P. Ini merupakan satu-satunya tRNA yang melakukan hal ini, sementara tRNA lainnya harus masuk melalui sisi A. Gugus formil dengan asam aminonya, fMet itu, biasanya akan dibuang setelah sintesis polipeptida. Demikianlah pembahasan kita tentang mekanisme sintesis protein bagian yang pertama, yaitu overview dan inisiasi, dan berikutnya tentang elongasi dan terminasi akan dibahas dalam video selanjutnya. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silakan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silakan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.